Itu gambaran hari pertama. Jadi yang belum terbayang apa yang dilakukan, nah itu dia bayang. Lihat yang dikirim ke Bapak yang Excel itu, yang tanggal 14 itu apa yang dilakukan. Kan sudah disusun. Apapun dari 5 kegiatan itu, pertama sekali harus silaturahmi dulu kepada mitra. Dengan siapa kita bermitra. Nah itu dulu. Hari Senin itu saja dulu udah cukup itu. Silakan. Bapak tunggu pertanyaannya. Kita diskusi dulu gitu. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan Mary. Dalam kegiatan itu kan yang Mary bikin tanggal 14 itu langsung pendataan masyarakat. Jadi kalau diganti bikin yang bersatu itu permusyawaraan atau perkenalan sama Bapak Wali dan rekan-rekan, begitu pun dengan masyarakat. Bisa digeser tuh Pak? Atau langsung aja Pak? Judul kegiatan kan pendataan. Nah, ya. Kegiatan pertama dari pendataan itu adalah silaturahmi. Siapa yang akan kita data, tentu minta izin kita dulu. Oh, jadi... Nah, walaupun kampung kita sendiri, melapor kita secara resmi dulu. Apakah kalau ini mungkin Pak Jorong ya? Ya. 2 jorong situ. Ke salah 1 jorong. Nah, laporkan semua kegiatan dulu, ini rencana gitu. Oh, jadi dalam itu Pak, kan kita silaturahmi dulu. Jadi kegiatan hari ini kasih tahu untuk dari dari hari ke hari dilaporkan ke Bapak kegiatannya tuh Pak. Iya. Atau nanti aja udah semuanya udah selesai dirincikan baru kirim ke Bapak. So, kayak gitu Pak. Ada namanya aplikasi. Silakan dibuka di web kita ya. Aplikasi logbook harian. Jadi setiap hari mengisi logbook itu, aplikasi itu. Nah, ada 2 macam. Ada yang memang hanya melaporkan 1 program. Nah, program yang dilaporkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lihatlah di web kita nanti aplikasi itu. Ada juga kalau memang sudah bisa terlaksana 2 atau lebih kegiatan. Ada lagi itu aplikasinya. Jadi, itu yang Bapak sampaikan, paling lambat mengisi aplikasi itu jam 20.15 setiap hari, paling lambat. Nah, lewat 20.15 aplikasi tertutup. Nah, kalau tertutup harus isi aplikasi yang lain dulu, surat perjanjian. Bahwa besok Anda akan terlambat lagi. Gitu. Nah, ada aplikasinya. Jadi harian Bapak pantau gitu. Karena melalui aplikasi itulah Bapak pantau adik-adik apa kegiatannya. Nah, nanti di saat membuat laporan akhir dengan mengisi logbook harian itu, data sudah terkumpul adik-adik sekalian. Murah pembuatannya. Fotonya sudah terkumpul, ya. Kegiatannya sudah terkumpul. Adik-adik tinggal mengolah menjadi laporan akhir. Bahkan Bapak tuntun lagi sebenarnya, setiap selesai kegiatan, ada dari 5 kegiatan, pemanya kegiatan 1 sudah selesai, harus membuat laporan kegiatan, itu yang kita buat lagi di web. Lihatlah contohnya itu. Nah, disederhanakan di situ gitu. Nah, jadi tidak numpuk kegiatan itu gitu. Karena titik lemah kita secara umum orang Indonesia itu adalah dokumen. Arsip di mana letaknya barang kok patang rasanya disimpan anak jaleh leh. HP rusak, gambar tapuih gitu. Nah, sekarang Bapak tuntun, Bapak setting dengan Google Formulir itu, semua file itu kan di cloud disimpan. Rusak pun HP tidak ada masalah, bisa kita ambil. Nah, itu gunanya Bapak buat aplikasi begitu. Repot, enggak repot kan tinggal klik dan mengisi. Enggak repot. Nah, itu kira-kira. Bisa Pak Meria? Bisa Pak. Nah, mudah-mudahan yang lain juga silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Winda izin bertanya Pak. Silakan Winda. Ya, tadi Winda barusan dari kantor Wali Nagari Pak. Ya. Dan berdiskusi sama Wali Nagarinya. Terus kami disuruh ini Pak, ditugaskan piket di posko PPKM Mikro Pak. Selama
selama KKN 30 hari itu. Ya. Itu bagus. Ya. Iya, Silakan. jadi ininya Pak, piketnya ditugaskan selama 30 hari itu setiap hari Pak. Dari pagi sampai habis jam kerja. Ya. Oke, bisa Anda dapat informasi? Kan kemarin dalam proposal dalam presentasi bekerja sama dengan mahasiswa lain. Berapa Iya, orang Pak. di sana? Berenam Pak, bertujuh jadi. Tinggal susun jadwal piket. Hari ini siapa, hari apa siapa. Itu hal yang sangat gampang. Ya. Yang standby di posko itu gitu. Oke? Jadi Sehingga kita buat schedule. Itu bagus gitu. Bapak berharap Winda, di acara pembukaan di kantor Wali Negari, ajak kawan-kawan yang lain itu. Dia saksikan Bung Hatta pembukaan KKN gitu. Ini promosi kita universitas. Dan itu adalah salah satu tugas, salah satu yang dinilai oleh pengelola. Tanggung jawab adik mengkomunikasikan universitas yang kita cinta ini kepada masyarakat. Bahkan target dari universitas 1.500 orang sekarang lebih mahasiswa PRKN, satu saja bisa dia membawa mahasiswa baru akan dapat bonus. Bukti kita cinta lembaga ini. Makanya Bapak kan di web Bapak buat linknya itu ya, pendaftaran mahasiswa baru. ya Pak. Bisa mendaftar situ, tinggal WA Bapak. Ini yang kami bantu mahasiswanya masuk Pak. Ini namanya. Dituntun sampai dia pendaftaran ulang. Kan sebulan itu di situ. Ya. Itu dia. Nilai yang 15% dari pengelola itu ya adalah pembekalan tambah itu dia. Pembekalan itu termasuk dalam perencanaan ini. Gitu Winda. Ya termasuk yang lain-lain. Satu orang saja tidak bisa kita meyakinkan masuk ke lembaga tercinta kita ini. Itu dia. Silakan, ada yang lain? Izin bertanya Pak. Ya silakan. Silakan Serin. Dari tempat kelurahan Serin ber-KKN Pak. Jadi Pak Bapak kelurahannya ngomong kalian mau di seremonian atau tidak gitu. Jadi balik lagi kepada Pak. Nah, tapi yang Serin tanyain kan kita mau seremoni nih Pak. Nah, bentuk seremoninya itu gimana Pak? Di kantor lurah sekarang rata-rata kan sudah ada ya di kantor lurah. Ada apa Pak? Kalau di kantor lurah, kalau di kota wifi sinyal ada. Oke. Biasanya juga ada Infokus. Mari buat Infokus, siarkan langsung acara pembukaan di Serin di kantor lurah. Itu bentuk promosi kita. Apa namanya Pak? Pembukaan kita di hari tanggal 14 itu boleh disiarkan di sana berarti Pak? Boleh. Itu bentuknya promosi. Itu tanggung jawab Serin gitu. Itu dia. Kalau memang diseremonial kan itu. Jadi acara resminya, ada enggak mahasiswa lain di kelurahan itu dari Bung Hatta? Ada Pak, dari Undri Pak. Mari bergabung. Ini modelnya kita perkenalkan. Akan lebih bagus memang dari perguruan tinggi lain gitu. Ini modelnya kita. Baik Pak. Sangat Bapak sarankan gitu. Cari Infokus, pinjam melalui Pak Lurah kan. Nggak ada di kantor Lurah, pinjam ke kantor camat. Karena di Bukit Tinggi itu para pejabatnya banyak alumni Bung Hatta. Bisa dipergunakan. Cerita sajalah dari Bung Hatta. Hanya pergunakan senior dan alumni untuk kesuksesan adik-adik. Oke, Serin? Kebetulan pemudanya itu alumni Bung Hatta juga Pak. Makanya Pergunakan itu. Itulah dia bagaimana kita berkomunikasi. Pergunakan. Oke, silakan yang lain. Anggia ada pertanyaan? Nah, siapa lagi? Razan mungkin? Silakan Razan. Tidak ada Pak. Razan kemarin kan lokasi berganti ya? Iya Pak, sudah saya ganti Pak. Pindah ke Padang. Udah ngisi lagi ya aplikasinya ya. Karena nanti kan di web akan diganti itu lokasinya gitu.
Silakan yang lain. Karena memang kita diskusi teknis hari ini gitu. Rival sudah terbayang apa yang mau dikerjakan hari pertama? Sudah, Pak. Nah ya. Nah, di level apa rencana? Di kelurahan atau RW? Di desa, Pak. Di desa. Rival di mana? Di Riau, Pak. Oh, di Riau. Ya. Itu levelnya silakan. Bapak berharap semuanya menskenariokan hari tanggal 14 itu pembukaan itu kita ikuti bersama. Bapak akan share linknya. Gitu. Itu nilai plus dari Bapak untuk promosi universitas kita. Gitu. Ini modelnya. Gitu. Ya. Nah, itu yang Pak kan. Adik-adik sekalian, jadi apa yang akan dikerjakan berikutnya itu sesuai dengan prokernya itu, bacalah buku pedoman dituntun. Yang berbeda sedikit dengan buku pedoman, kata buku pedoman buat tabel. Tidak usah buat tabel, kita ada aplikasinya begitu. Dia tidak buat tabel, isi aplikasi. Gitu. Itu saja bedanya dengan pedoman. Bapak pedoman itu Bapak jabarkan bahwa buat aplikasi sehingga dedek mudah. Tidak perlu buat tabel sekarang dulu. Kita kumpulkan datanya dulu, nanti Excelnya Bapak share semua. Gitu. Nah, buatlah tabel berdasarkan data yang terkumpul. Itu data penduduk itu. Itu ada sekalian. Mungkin berbeda kita dengan kelompok lain karena memang Bapak mantan kepala Pustikom, Bapak hobi IT. Ya, maka kita bekerja dengan data. Ada yang lain? Oke, kalau enggak, nah ini selanjutnya yang harus ada dilakukan, yang sudah ditunggu sekarang hari ini ditunggu oleh bagian koordinator DPL yang belum mengirim surat pernyataan yang ditandatangani oleh adik-adik, orang tua, dan wali negari itu lurah. Yang kendala karena sudah di lokasi, tolong ini ditunggu oleh koordinator. Jangan nanti minim pula kurang nilai karena itu gitu. Karena syaratnya itu harus ada surat pernyataan adik-adik akan mengikuti KKN yang sudah ditandatangani. Tolong di-share agar Bapak bisa juga share. Nah, siapa yang sudah mengumpulkan silakan buka web kita, ambil di laman download. Sudah tahu itu siapa yang sudah ada. Karena ya Bapak ke pengelola nanti Bapak suruh download aja, ngapain Bapak ngirim gitu. Buka aja situ, download sendiri. Nah, itu ada sekali. Tolong itu. Ya. Berusahalah hari ini ya, ke besok paling lambat. Kalau perjanjian dengan koordinator hari ini. Oke. Baik adik sekalian, kita lanjutkan ya rincian dari masing-masing program yang 5 itu. Ya, kegiatan adik yang banyak sampai 10 mungkin ya, Sherin sampai 10 itu Sherin ya. Lihatlah itu di buku panduan, apa tahapan-tahapannya. Ada situ semua. Tidak perlu mencari, kita tinggal berpedoman. Ya, kalau ingin membuat video, apa ya tahapan pertamanya gitu. Sehingga hari pertamanya pembuatan video itu apa, ikuti itu gitu. Nah, sehingga total 1 bulan itu memang terisi dia semua gitu. Waktu menyusun kemarin mungkin belum terbayang, oh ini tahapannya, gitu. Silakan ubah itu di saat pelaksanaan. Itu dia adik sekalian. Baik. Sekarang akan Bapak share ya, sama-sama kita buka nanti aplikasi ya. Adik bisa buka sendiri juga ini web kita gitu. Mana tahu ada yang belum pernah membuka. Sudah bisa lihat ini? Konfirmasi? Sudah. Ya. Nah,
kita mulai dari halaman muka ini apa isinya. Kadang-kadang kita nggak hobi buka gitu. Ceritanya ada latar belakang, ada tujuan. Nah, Bapak berpegang ke sini, apa tujuan kita KKN gitu. Nah, jadi nggak boleh lepas gitu. Apa tujuan umum, apa tujuan khusus. Nah, ya, maka program-program diarahkan itu. Dan target ini dia. Terlaksananya dukungan dan penguatan program mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah. Nah, itulah dituntun kegiatan 1 sampai 3 itu ada pilihan pernah untuk mendukung ini gitu. Ya. 2, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya dan cadangan COVID. Nah, inilah kegiatan ada yang bermacam-macam itu agar bisa gitu. Lalu yang ketiga, meningkatnya pemahaman masyarakat untuk bisa beraktivitas secara normal di masa pandemi ini. Maka banyak itu kegiatan dibuat, membagi masker, segala macam. Silakan, itu tujuannya. Dan yang penting ini dia, status KKN ini mata kuliah 4 SKS. Jadi kalau tidak serius ini, ujungnya nanti ada di sekalian, C saja nilainya, maka 4 kali 2 akan ditariknya ke bawah itu semua rata-rata IPK. Kenapa Bapak buat web? Agar bukti-bukti itu adik-adik tersusun. Sehingga ada alasan Bapak mengasih nilai A. Lengkap buktinya. Nah, Bapak kan evaluasi ini dari 17 orang ini. Ada beberapa orang yang belum menunjukkan keseriusan. Apa contoh hendaknya? Bisa kita lihat di apa ini? Fotonya yang dikirim foto SMA. Serius enggak kira-kira itu? Yang kuliah anak SMA atau anak Bung Hatta? Yang merasa kemarin foto SMA gantilah dengan jaket alma mater. Siapa lihat kan ini? Atau enggak usah ya? Malu kita gitu. Bisa dilihat sendiri. Tolong kirim foto yang pakai jas alma mater. Jangan SMA. Kalau pakaian umum silakan, tidak ada masalah. Tapi akan lebih baik pakai jas alma mater. Karena kita serius mata kuliah. Kenapa diminta sebulan? Karena 4 SKS ini ada sekalian. 4 SKS itu apa artinya? Kalau kuliah mingguan kita 2 kali itu kuliah dalam seminggu. Kali 16 minggu. Kan gitu. 1 SKS itu 50 menit. Kalilah 32 sekian menit. Nah, sekarang KKN adik-adik di lapangan, kalau jam kerja 8 jam sehari. Nah, berapa SKS artinya itu kalau sehari? Ingat, kalau di lapangan tidak 50 menit satu SKS-nya. Ya, 60 menit 1 jam satu SKS-nya. Nah, itu dia adik-adik sekalian. Jadi dia mata kuliah. Maka berusahalah sebaik mungkin. Yang kemarin misalnya belum serius, tambahkan seriusnya. Karena alhamdulillah kan sudah masuk semua. Ya, nah, itu dia adik sekalian. Ini perlu Bapak jelaskan. Video kita hari ini akan Bapak muat di sini nanti. Video hari ini. Ya, nah ini dia sekalian. Kita karena kurang hobi membaca, ini perlu Bapak ingatkan. Adik-adik ditugaskan sebenarnya secara tersirat membawa 1 orang mahasiswa baru. Itulah bentuk tanggung jawab moral kita untuk lembaga kita itu. Nah ini dia. Kalau bertanya bagaimana pembayaran, akan ada semua di sini. Buka prodi apa yang mau diambil, berapa biayanya, ada semua di sini. Karena banyak juga mahasiswa kita yang sudah semester akhir nggak tahu. Tinggal dibuka, ini Pak contohkan saja. Ya, ini dia biaya kuliah.
contohnya kalau minta itu. Kalau minta umum dulu informasi langsung titik, klik informasi titik. Itu dia. Serin, dah sering buka ini, Serin. Ini kadang-kadang enggak masih. Ini informasi gitu. Informasi. Tadi sekalian. Nah, berapa biaya dia? Tidak perlu nanya, tinggal klik muncul ya, pers, prodi berbeda-beda. Nah, itu adik-adik sekalian, maksud Bapak memberi ini sehingga tidak ragu, ada kepastian kita sangat berbeda. Lalu tentang COVID, kalau yang sedang kegiatan tinggi, kebetulan webnya aktif, tinggal klik sharing sini. COVID di hari. Kalau cerita semua nasional, Sumatera, paling kan karena kita COVID gitu. Itu satu. Yang kedua, ada sekali kaitan dengan ini, seandainya di lokasi ada di KKN ada yang sakit memang COVID, butuh rumah sakit, sebelum merekomendasikan klik ini dulu dibuka, rumah sakit mana yang ada tempat tidurnya. Ini dia sekalian, bisa dicek di sini dulu gitu. Ya, misalkan COVID Kota Padang, hari ini di mana saja rumah sakit yang tersedia, cek dulu di sini gitu. Itu dia, ada di Kirama, ada Lapak, M Jamil penuh, Hermina penuh. Nah, jadi informasi ini akan membantu adik-adik di lapangan semua. Bisa lihat ya, ini Pak Serta ini. Bisa ya. Nah, okay. Nah, itu kira-kira yang pertama, tujuannya membantu adik-adik di lapangan. Okay. Lalu halaman berikutnya, ya, yang hari ini kita sudah mulai mengisi. Ini contohnya, ini dia. Kalau adik-adik mengusulkan 5 kegiatan, maka nanti akan peran ringkas dari 5 kegiatan yang terbuat dalam web ini. Kalau Serin 10, berarti ada 10 di sini. Kapan ini dibuat? Setelah selesai kegiatan, satu kegiatan sudah selesai, langsung dibuat. Nah, kalau langsung dibuat, ini menjadi lampiran nanti di laporan akhir. Nah, sudah terbantu laporan akhir. Gimana cara membuatnya? Seni masing-masing, intinya ini. Ya, bagaimana metode pelaksanaan? Kalau ini kan kegiatannya contohnya medikasi COVID. Ini Bapak ambil dari UNES, bukan UNES di sini ya. Bisa ada dilihat. Nah, karena judulnya media edukasi COVID. Nah, ini dia metode pelaksanaan program kerja. Nah, ini kita mengunggah 3 buah poster tentang COVID yang dilaksanakan pada hari Kamis ini. Melalui apa? Nah, itu yang dijanjikan kemarin media-medianya. Ada WA, ada yang apa lagi yang maunya kemarin untuk masyarakat. Makanya kalau kita membuat produk model begini, kalau ndak assalamualaikum kita ke pejabat, mana tahu kan nomor HP warga, minimal RT, agar bisa kita share. Nah, itu tujuannya. Nah, ini setiap selesai kegiatan. Jadi bukan setiap hari ini. Jadi sekalian. Nah, nanti masing-masing, itulah dia. Ini Bapak contohkan yang sudah, ya. Siapa tadi yang sudah? Ini yang pertama, ya. Yang pertama. Ini kan sudah Bapak makan. Nah, menarik.
ini laporan kegiatan. Kalau ada 10 laporan kegiatan itu. Nah, bisa dilihat langsung buktinya gitu. Nah, dengan terkumpul buktinya, tidak ada alasan tim peneliti yang lain tidak itu dia. Itu tujuan. Karena mungkin banding yang lain tidak repot, cerah aja Pak. Bapak tidak begitu begitu. Bapak serius. Karena ini mata kuliah. Nah, oke. Ya, nggak ada memilih macam-macam membuat, tinggal adik putar ini selesai nih gitu. Nah, kalau punya inisiatif, ambil dasar bahan ini buat ramu sendiri. Nah, kalau punya masuk dia logo pengajar situ. Tapi kalau tidak, ini saja sudah kegiatan mensosialisasi, membuat masker, membuat sanitizer, membuat disinfektan. Ini saja diputarkan sudah masuk dia disosialisasikan. Nah, itu tujuan Bapak. Ini gunanya gitu. Maka berpedomanlah, bukalah dari web ini, langsung diputar, berfungsi kan? Share apa? Selesai dia. Tinggal link web ini yang di-share. Selesai. Itu ada sekalian. Nah, berikutnya ini yang Bapak katakan tadi. Nah, ini dia. Jadi kalau adik-adik dalam satu hari itu melaksanakan 2 kegiatan, logbook harian dilaporkan 2 program lebih, nah ini dia. Ini kalau 2. Kalau masing-masing program, tergantung ini. Kalau program 1, ya, ini ingat nih, ini program nih, bukan kegiatan ya, program yang 5 itu. Nah, tinggal adik-adik melaporkan melalui ini. Ini Bapak contohkan sekarang. Misalkan program kerja 1 tentang pendataan penduduk tadi. Ya, Bapak contohkan. Ya. Ini kebetulan Bapak kunci ya. Ini Bapak perlihatkan. Oke. Ini contohnya kita lihat. Jadi tetap file pertama, ya, isi. Kalau tutorial sudah ada semua, ya, tutorial sudah ada, tonton di bawah, Anda menjelaskan semua. Jadi tutorialnya ada di sini, tinggal nonton masing-masing. Ya, ini dia logbook hari, tonton saja. Oke, nah, itu gunanya gitu. Nah, tinggal nonton. Kalau mau nonton sekarang bisa nonton bersama kita. Gitu. Ini dia. Nah, ini contohnya kita nonton bersama. Ya. Itu hanya sekedar akan dilanjutkan nanti dari sekalian. Itu hanya sekedar untuk kita apakan. Itu hanya sekedar. Jadi bisa ditonton. Jadi adik-adik setiap hari ini dilakukan. Kalau dilaporkan kan ada Reverdo tidak salah. Semuanya dari proker 4. Jadi Reverdo setiap hari melaporkan dari proker 4 ini. Reverdo tidak akan pernah mengerjakan laporan yang 2 hari lebih ini. Karena hanya satu program keempat. Nah, itu dia. Sekalian. Nah, ini yang Bapak akan settingnya paling lambat setiap hari. Laporan logbook ini jam 20.15. Maka jangan membuat laporan jam 20 itu gitu. Karena banyak bisa hujan lebat, sinyal tidak jelas, lampu mati, kan banyak itu.
Adik-adik wajib minimal itu sebenarnya seperti Winda tadi, selama jam kerja 8 jam sehari itu. Jadi kalau mulai jam 8 kita, ya jam 4 sore sudah selesai. Sudah salat asar, isi logbook. Nah, oke. Seandainya ada kendala, lampu mati umpamanya, baru kita mau bikin lampu mati dan badai, tidak bisa membuat laporan. Nah, itu buat isi aplikasi surat perjanjian. Ini bukan negatif maksudnya. Bapak tahu kenapa tidak buat laporan. Nah, itu gunanya. Agar hari berikutnya bisa diisi. Itu dia. Jadi ini yang dikerjakan setiap hari mulai tanggal 14. Nah, tanggal 14 itu walaupun hanya silaturahmi itu. Nah, ini contoh sederhana silaturahmi, hanya itu yang bisa lakukan karena 1 jam pembukaan, lalu perkenalan. Nah, di saat silaturahmi satu lurah, Sherin katanya mau dirayakan, ternyata kan ada minum-minum gitu kan. Pak Lurah yang tanggung gitu. Nah, laporannya ada. Dia itu berapa yang keluar Pak Lurah? Misal kalah 100.000. Sumber apa? Atau staf. Itu nilai plus itu gitu. Walaupun kemarin tidak direncanakan untuk itu. Atau malah ada sumbangan dari alumni. Nah, silakan. Apa? Itu dia yang diisi setiap. Ingat, laporan harian hanya diisi kalau 2 atau lebih program dari 5 program ini. Kalau satu-satu program, ini dia, pilih yang mana. Oke. Pak, maaf Pak. Ya. Gimana satu program itu 3 kegiatan dari gimana Pak? Yang laporan harian yang memang programnya kita ada 5 program Sherin ya. Nah, 1 sampai 5. Sherin di pocket keempat ini ada berapa kita lihat kan? 3 Pak. Nah, 3. Nah, kan semuanya termasuk program yang ke-4. Kalau dari yang 3 itu dilaporkan, masanya adalah yang proker ke-4 ini yang sesuai dengan nah, kalau 2 pengertiannya, yang pertama mencatat data kedudukan. Nah, itu kan di program nomor 1. Lalu baru juga melaksanakan program yang sesuai dengan prodi pada hari yang sama. Maka ambil laporan harian KKN ini. Karena kita 2 program yang berbeda dia. Paham kira-kira? 1 mencatat data penduduk. Itu masuk program pertama, itu hanya mencatat data penduduk. Yang kedua, apa nih? Sosialisasi kepatuhan hukum lalu lintas, apa? Nah, itu tidak masuk program pertama, itu program yang nomor 4. Maka di saat hari dilaksanakan kegiatan yang 2 itu diisi adalah laporan harian KKN yang membuat 2 program itu. Itu dia, itu contoh. Oke. Lalu untuk data penduduk itu, adik-adik juga tidak perlu catat tabel. Sudah Bapak sediakan aplikasinya lagi untuk mencatat. Maka yang perlu adik-adik hanya membawa HP Android itu gitu. Itu yang perlu. Yang selama ini hanya memperbaiki status di FB juga, sekarang tidak itu gunanya gitu. Nah, kita gunakan yang hobi HP itu. Ini. Itulah yang adik-adik lakukan selama 1 bulan. Yang rutin itu ya adalah laporan harian. Kalau memang data penduduk yang bermacam-macam, ini aplikasinya sudah disiapkan. Nah, nanti adik-adik setelah entry, maka data entry penduduk itu sama dengan sertifikat kemarin. Beberapa saat setelah dikirim, maka data yang entry itu adik-adik akan dapat softkopinya. Nah, itu dia. Itu yang bahkan ya. Nah, lalu nanti terakhir itulah dia laporan akhir. Laporan akhir juga di dalam sistem, tidak ada yang di luar sistem. Lalu aplikasi lagi. Buat dulu laporan akhirnya, ya, di PDF kan, upload ke aplikasi.
sehingga seluruh data adik-adik mudah-mudahan tersimpan dia dengan baik. Itu dia. Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau ada yang ragu, tutorial semuanya Bapak sudah siapkan, tinggal tonton. Nah, silakan gitu. Jangan pusing sendiri, jangan ambil kebijakan sendiri. Kalau ragu, tinggalkan WA Bapak gitu. Sebaik WA di grup. Jika ada masalah yang sama dengan kawannya lain, Bapak bisa dijawab. Jangan japri. Jadi di grup WA kan, ini masalah kami Pak, tinggal langsung bisa terjawab yang lain juga. Nah, ini di aplikasi sudah dituntun semua adik sekalian, tinggal adik menggunakan. Begitu juga penilaian, nah adik bisa tonton ini apa dinilai. Siapa yang menilai nanti? Mitra adik sekalian. Siapa mitra itu? Kalau tentang sosialisasi hanya di murid SD, maka mitranya adalah guru. Maka mitra tentang program berkaitan dengan sosialisasi COVID di SD umpamanya, maka yang menilai ini nanti adalah guru. Kalau mensosialisasikan apalagi gitu yang masyarakat sekitarnya itu, maka harus jelas karena nanti dia yang akan menilai adik sekalian. Nah, tontonlah bagaimana caranya mitra itu menilai. Itu dia. Jadi nilai dilakukan secara sistem juga, ada standarnya juga. Silakan tonton aplikasinya ini, Bapak share gitu. Dilakukan. Karena yang menilai adalah 3 bagian. Ada masyarakat atau mitra itu tergantung ya siapa mitra adik-adik. Maka itu diinformasikan di saat membuat laporan harian, logbook harian itu kan ada mitra yang bekerja. Kan ada nama yang masuk. Itu ada di sekalian. Jadi lakukanlah. Kita dulu sebentar ya diskusi. Jadi selama 1 bulan itu maka setiap hari ada